Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Abian di video pembahasan soal matematika. Lanjutan dari video sebelumnya, di video kali ini aku akan membahas soal nomor 2, soal UTS Kalkulus 1 FIPA UGM tahun 2023. Langsung aja kita lihat soalnya. Oke, di nomor 2 ini kita diberikan fungsi f dan g dengan definisi sebagai berikut. Fx sama dengan x pangkat 3 min 1, dan gx-nya ini fungsi yang ada kasus-kasusnya. Dia bernilai x min 7 ketika x kurang dari sama dengan 0, x kuadrat plus 1 ketika 0 kurang dari x kurang dari 7, dan 7x plus 1 ketika x lebih dari sama dengan 7. Dan kita di sini disuruh untuk menentukan G komposisi F dan juga G inverse-nya. Sebelum aku mulai bahas, aku mau kasih gambaran dulu untuk GX ini gimana. Di sini kan dia ada per kasus-kasusnya ya. Artinya kalau kita punya X kita itu kurang dari sama dengan 0, misal kita ambil X sama dengan min 1, jadi kita akan punya G min 1 kita, karena X-nya kurang dari sama dengan 0 ya, berarti pakai yang X min 7, artinya kita punya di sini min 1, min 7, sama dengan minus 8. Kalau X kita sama dengan 1, artinya nilai X itu antara 0 dan 7, jadi kita punya G1 kita, itu adalah 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2. Terus kalau aku punya X sama dengan 10, ini aku akan punya G10 sama dengan, pakai yang bawah ya, karena 10 lebih dari sama dengan 7. Artinya G10 akan sama dengan 7 dikali 10 plus 1, yaitu 71. Itu buat ya gambaran aja gimana sih fungsi Gx itu. Lanjut, kita coba bahas satu-satu dari G komposisi F dulu. Sebenarnya G komposisi F itu dikenakan pada X ya. Itu artinya adalah GFX. Kalau kita jabarkan, GFX itu adalah dia akan bernilai Fx min 7 ketika Fx kurang dari sama dengan 0, akan bernilai Fx kuadrat plus 1 ketika Fx-nya di antara 0 dan 7, dan dia akan bernilai 7Fx plus 1 ketika Fx lebih besar sama dengan 7. Jadi di sini kita lihat ketika X biasa, di sini jadi X min 7 dengan syarat X-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi ketika kita ganti yang dalam sini jadi Fx, tentunya kita punya di sini disesuaikan jadi Fx min 7, dan syaratnya juga harus disesuaikan. Jadi kita punya Fx kurang dari sama dengan 0, dan seterusnya yang lainnya seperti itu. Jadi ini dari definisinya dulu, kita harus tahu Gfx itu bentuknya seperti apa. Nah, target kita itu sebenarnya adalah menulis Gfx tanpa ada Fx lagi. Artinya nanti di sini itu cuma melibatkan X, udah nggak ada Fx. Terus syaratnya juga cuma X doang. Ini X kurang dari atau lebih dari sesuatu gitu. Itu sebenarnya target kita. Untuk dapetin ke sana, kita perlu tinjau kasus. Pertama, kita cari dulu yang memenuhi Fx kurang dari sama dengan 0 ini adalah X apa saja. Jadi, pertama dicari nilai X yang memenuhi Fx kurang dari sama dengan 0. Artinya Fx kita kan tadi sama dengan X pangkat 3 min 1 ya. Berarti artinya kita sama aja mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. X pangkat 3 min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah ini nanti kalau misalkan Fx-nya ada kasus-kasus juga, berarti akan ada kasus 1 dan ada kasus 2 gitu. Ini karena Fx-nya juga cuma X pangkat 3 min 1 ya, jadinya nggak perlu bagi kasus lagi. Oke, kita sekarang mencari X yang memenuhi X pangkat 3 min 1 kurang dari sama dengan 0. Ini kalau kita faktorisasi, kita akan peroleh X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Jadi gini ya, ini secara umum ya, kalau aku punya A pangkat 3 min B pangkat 3, ini bisa difaktorisasi jadi A min B
dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Sedangkan kalau nanti punya A pangkat 3 plus B pangkat 3, ini bisa difaktorisasi jadi A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita punya X pangkat 3 sama min 1, artinya A-nya itu adalah X dan B kita di sini adalah 1. Jadi aku punya di sini X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1. Nah, ini untuk mencari nilai X yang memenuhi ini, artinya ya kita cek di sini pembuat nolnya apa. Di sini pembuat nolnya adalah X sama dengan 1 aja. Kenapa cuma itu? Karena bisa kita cek di sini pakai diskriminan. Kita bisa cek nanti diskriminannya ini adalah 0. Jadi diskriminan itu kalau misal kita punya suatu polinomial ya, katakan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Terus kita ngecek diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau kita punya D-nya lebih dari sama dengan 0, berarti dia punya pembuat 0 atau punya solusi. Solusinya ada gitu. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia tidak punya solusi. Tidak ada solusi. Nah, di kasus kita yang ini akan selalu bernilai positif. Artinya tidak akan menyentuh 0. Karena kalau kita cek D-nya di sini adalah pakai rumus ini, B kuadrat min 4AC, artinya B kita ini 1. Jadi 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 1. Jadi kita dapat min 3, ini kurang dari 0. Dia kurang dari 0 dan nanti bisa dicek kalau dia ini akan selalu positif. Artinya pembuat 0 kita hanyalah X sama dengan 1. Berarti kalau kita bikin garis bilangan, kita punya 1 di sini. Kita cek kirinya dan kanannya. Kurang dari 1 diperoleh X min 1 jadi negatif, sehingga X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1 ini akan jadi kurang dari 0. Kenapa jadi kurang dari 0? Karena tadi kita punya yang ini akan selalu bernilai positif. Jadi di sini positif, X min 1 kita tadi negatif. Sini negatif dikali positif, artinya dia akan bernilai negatif. Jadi kita punya X kurang dari 1 ini memenuhi ini kita. Jadi X kurang dari 1 memenuhi Fx kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita cek jika X lebih dari 1 diperoleh kita punya X min 1 lebih dari 0. Jadi ini sebenarnya kedua ruas aku kurangin 1, yang atas juga tadi dikurangin 1, jadi diperoleh ini dan ini. Seperti ini, sehingga berlaku X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1 ini akan jadi lebih dari 0 karena ini positif dan ini juga positif. Positif ketemu positif ya pasti lebih dari 0. Jadi untuk kasus yang X lebih dari 1 tidak memenuhi Fx kurang dari sama dengan 0. Dan sebenarnya ini juga jelas kalau kita punya X sama dengan 1, artinya kan X pangkat 3 min 1 dia akan sama dengan 0. Berarti memenuhi ini juga. Jadi sebenarnya buat X sama dengan 1 tadi bisa kita gabung ke persamaan yang di sini. Jika X kurang dari sama dengan 1 diperoleh X min 1 kurang dari sama dengan 0, sehingga ini kurang dari sama dengan 0. Jadi X kurang dari sama dengan 1 memenuhi Fx kurang dari sama dengan 0, seperti itu. Nah, itu kita udah dapat 1, yaitu solusi X yang memenuhi Fx kurang dari sama dengan 0. Terus lanjut dicari nilai X yang memenuhi, sekarang kasus yang kedua di sini, 0 kurang dari Fx kurang dari 7. Artinya kita sama aja mencari kapan 0
kurang dari X pangkat 3 min 1 kurang dari 7. Nah ini kita coba bikin jadi terpisah aja. Artinya kan di sini kita punya X pangkat 3 min 1 kita ini lebih dari 0. Dan X pangkat 3 min 1 kita ini kurang dari 7 ya. Artinya di sini kita mau mencari X yang memenuhi X pangkat 3 min 1 lebih dari 0 dan X pangkat 3 min 8 kurang dari 0. Lagi-lagi pakai faktorisasi. Di sini akan diperoleh X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1 ini lebih dari 0 dan X min 2 X kuadrat plus 2X plus 4 ini kurang dari 0. Lagi-lagi ini pakai sifat yang di atas tadi ya, yang ini faktorisasinya. Bisa teman-teman coba lagi nanti kalau masih ada yang bingung. Oke, di sini artinya kita coba cari X yang memenuhi ini dan cari juga X yang memenuhi ini. Kalau udah dapat baru kita iriskan keduanya. Di sini kalau kita cek pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 1, sedangkan di sini pembuat nolnya hanyalah X sama dengan 2. Karena nanti bisa teman-teman cek juga kalau di sini bagian sini nilai D-nya itu juga kurang dari 0 dan dia akan selalu positif. Oke, pertama kita coba dulu cari solusi X yang memenuhi ini. Ini kalau kita perhatikan ya, yang tadi udah kita coba cek, ketika X kita lebih dari 1, kita peroleh ini lebih dari 0. Artinya dia memenuhi ini. Jadi dari sebelumnya telah didapat X lebih dari 1 memenuhi X min 1 kali X kuadrat plus X plus 1 lebih dari 0. Oke, di sini kita udah dapetin solusi dari yang biru ini, yaitu X lebih dari 1. Selanjutnya kita coba cari solusi yang memenuhi ketidaksamaan ini. Di sini kita punya tadi pembuat nolnya adalah X sama dengan 2. Jadi kalau kita bikin garis bilangan lagi, kita punya ini bulat kosong di 2. Kita cek X kurang dari 2 dan X lebih dari 2. Kenapa bulatnya kosong? Karena di sini dia tidak ada tanda sama dengan, hanya kurang dari. Jadi dia X-nya nggak boleh sama dengan 2. Jadi kita cek X jika X kurang dari 2. Kita akan diperoleh X min 2 ini akan kurang dari sama dengan 0, sehingga kita akan punya X min 2 dikali X kuadrat plus 2X plus 4. Tadi yang kanan ini akan selalu positif, dan yang kiri ini di sini kita punya negatif ya. Jadi dia negatif ketemu positif, dia akan jadi negatif, berarti di sini kurang dari 0. Jadi X kurang dari 2 memenuhi X min 2 dikali X kuadrat plus 2X plus 4 kurang dari 0. Selanjutnya kita coba cek jika X-nya lebih dari 2, kita peroleh X min 2 lebih dari 0, sehingga X min 2 dikalikan X kuadrat plus 2X plus 4 akan lebih dari 0. Jadi X lebih dari 2 tidak memenuhi. X min 2 dikali X kuadrat plus 2X plus 4 kurang dari 0. Oke, kita sini udah dapat solusi yang kanan ini atau yang hijau. Itu adalah X kurang dari 2, sedangkan solusi dari yang biru tadi adalah X lebih dari 1. Artinya kita coba cari irisan, karena di sini pakai dan itu artinya nilai X kita tuh harus memenuhi yang kiri ini dan juga yang kanan. Jadi kalau kita punya garis bilangan, sini tadi solusi yang pertama adalah X lebih dari 1,
ke sini. Dan yang kedua solusinya adalah X kurang dari 2. Irisannya berarti di sini. Ini bulatnya kosong. Berarti dengan demikian X yang lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2 memenuhi 0 kurang dari fx kurang dari 7. Seperti itu. Jadi ini kita udah dapat X yang memenuhi kasus 1 tadi. Ini udah. Terus kita udah dapetin X yang memenuhi kasus 2. Selanjutnya kasus terakhir kita dicari nilai X yang memenuhi fx lebih dari sama dengan 7. Artinya kita sama saja mencari, tadi fx-nya adalah x pangkat 3 min 1 ya. X pangkat 3 min 1 lebih dari sama dengan 7. Berarti 7-nya dipindah jadi x pangkat 3 min 8. Dengan cara yang sama seperti yang di atas, ini akan diperoleh x min 2 dikali x kuadrat plus 2x plus 2. Ini lebih dari sama dengan 0. Dari sebelumnya telah didapat X lebih dari 2 memenuhi X min 2 dikali X kuadrat plus 2X plus 2 lebih dari 0. Ini dari bagian yang sini. Nah, artinya karena di sini ada tambahan sama dengan nih. Jadi X kita ini boleh sama dengan 2. Karena ketika X sama dengan 2 dia nilainya 0. Jadi X lebih dari sama dengan 2 memenuhi fx lebih dari sama dengan 7. Gitu. Jadi kita di sini baru mencari nilai X yang memenuhi sifat-sifat di sini. Untuk kasus pertama tadi kita dapat X-nya itu adalah X kurang dari sama dengan 1. Terus untuk kasus kedua kita dapat X-nya di antara 1 dan 2. Terus untuk yang kasus ketiga itu kita dapat X-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi di sini kita punya GFX kita. Jadi dia akan bernilai fx min 7 ketika fx kurang dari sama dengan 0. Terus di sini fx kuadrat plus 1 ketika 0 kurang dari fx kurang dari 7. Dan terakhir 7fx plus 1 ketika fx lebih dari sama dengan 7. Artinya ini kita akan punya sama dengan, karena tadi fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 1, artinya kita bisa ganti langsung x pangkat 3 min 8, karena x pangkat 3 min 1 dikurang 7 jadi x pangkat 3 min 8. Di sini fx kurang dari sama dengan 0, jadi kita dapatnya adalah x kurang dari sama dengan 1. Ini aku coba hijauin. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Jadi di sini X kurang dari 1. Oh maaf, ini ada sedikit lupaan. Jadi buat kasus 1 tadi bener X kurang dari sama dengan 1. Tapi buat yang kedua dia nggak boleh sama dengan di sini. Jadi X-nya lebih dari 1 aja. Yang kedua berarti di sini X pangkat 3 min 1 dikuadratkan plus 1. Ini ketika 1 kurang dari X kurang dari 2. Terus yang terakhir berarti 7 dikali X pangkat 3 min 1 ditambah 1. Ini ketika X-nya lebih dari sama dengan 2. Seperti itu. Sebenarnya ini masih bisa dijabarin lagi, tapi sampai sini pun sebenarnya tidak apa-apa. Nah, sebagai catatan, di sini karena fx-nya nggak ada kasus-kasusnya lagi, jadi kita bisa langsung ganti setiap fx ini jadi X pangkat 3 min 1 ya.
Nanti kalau misal ada kasus-kasus misalkan fx-nya jadi berbentuk seperti ini, ketika x-nya kurang dari 0, x-nya lebih dari 0, misalkan fx-nya ada kasus kayak gini, berarti nanti nilai fx yang di sini juga menyesuaikan xx-nya. Jadi bakal ada subkasusnya gitu. Itu buat G komposisi F. Kita lanjut ke G inverse. Ini coba aku tulis ulang. Diketahui Gx sama dengan x min 7, x kuadrat plus 1 sama 7x plus 1. Ini x kurang dari sama dengan 0, 0 kurang dari x kurang dari 7, dan x lebih dari sama dengan 7. Ditanya G inverse X. Oke, jadi di sini pertama-tama kita misalkan dulu. Misalkan Y sama dengan GX gitu ya. Jadi nanti kita punya artinya G inverse Y ini akan sama dengan X. Jadi ini dari definisinya sebenarnya. Kalau Y sama dengan GX berarti G inverse Y sama dengan X. Kita lanjut bagi kasus. Karena di sini kan GX-nya ada per kasus ya. Jadi kita bagi kasus ketika X kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh Y sama dengan GX. Ketika X kurang dari sama dengan 0 berarti GX-nya itu yang X min 7. X min 7 ini. Nah setelah itu kedua ruas aku jumlahkan 7. Ruas yang ini dan ini. Berarti akan aku peroleh X sama dengan Y plus 7. Jadi X saya aku tulis di kiri sama dengan Y plus 7. Terus di sini karena X sama dengan G inverse Y ya. Berarti didapat G inverse Y ini sama dengan Y plus 7. Selanjutnya karena tadi X-nya kurang dari sama dengan 0, didapat X ini kita ganti sama Y plus 7 tadi. Jadi kita punya Y plus 7 kurang dari sama dengan 0, artinya Y kurang dari sama dengan min 7. Dengan demikian kita punya G inverse Y ini akan bernilai Y plus 7 ketika Y kurang dari sama dengan min 7 gitu. Nah ini karena udah variabel Y semua, jadi kalau kita ubah variabelnya dengan X, kita akan peroleh jadi G inverse X sama dengan X plus 7 untuk X kurang dari sama dengan min 7 gitu. Jadi ini sebenarnya masalah simbol aja kalau udah kayak gini. Karena kita punya itu udah Y semua, jadi bisa kita ganti simbolnya dengan X. Jadi kita punya G inverse X sama dengan X plus 7 ketika X kurang dari sama dengan min 7. Terus dengan cara yang sama kita bisa dapetin untuk kasus kedua, yaitu 0 kurang dari X kurang dari 7. Kita peroleh Y sama dengan GX. Dia berlaku yang tengah ya, yang di sini. Ini akan sama dengan X kuadrat plus 1. Artinya kita punya X kuadrat sama dengan Y min 1. Selanjutnya ini kita lihat X kita ini berada di antara 0 dan 7. Artinya X kita positif. Jadi ketika kita akarkan kedua ruas, kita akan peroleh X sama dengan akar Y min 1. Seperti itu. Di secara umum, sebenarnya kalau kita punya X kuadrat sama dengan katakan A, ini berlaku X sama dengan akar A atau X sama dengan minus akar A. Cuma karena tadi alasannya X kita ini berada di antara 0 dan 7, di mana itu bilangan positif. Jadi X kita ini harus positif, jadi kita ambil yang akar A. Karena nilai akar itu kan selalu positif. Yang bikin beda adalah tanda di depan aja. Jadi di sini kita peroleh X sama dengan akar Y min 1. Terus selanjutnya ya sama kayak yang tadi, karena X sama dengan G inverse Y, berarti kita dapat G inverse Y sama dengan akar Y min 1. Terus kita punya karena X di antara 0 dan 7, jadi didapat
Ini kita ganti X-nya dengan akar Y-1, berarti kita punya 0 kurang dari akar Y-1 kurang dari 7. Di sini kita punya semua rows itu positif, tandanya sama, artinya bisa kita kuadratkan. Jadi kita peroleh ini 0 kurang dari Y-1 kurang dari 7 kuadrat, yaitu 49. Semua rows ku jumlahkan 1, jadi di sini ada 1 kurang dari Y kurang dari 50. Gitu. Jadi di sini kita dapat batasnya. Dengan demikian G inverse Y ini sama dengan akar Y-1 ini ketika atau untuk 1 kurang dari Y kurang dari 50. Ini kita tambahin kata-katanya ya supaya lebih jelas. Jadi kita ganti lagi simbolnya dengan X. Jadi G inverse X ini sama dengan akar X-1 ketika 1 kurang dari X kurang dari 50. Itu untuk yang kedua. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, kasus X lebih dari sama dengan 7. Jadi kita diperoleh Y sama dengan GX sama dengan 7X plus 1. Kita pindah-pindah lagi. Jadi kita punya 7X sama dengan Y-1. Jadi kita punya X sama dengan Y-1 per 7. Seperti itu. Dengan alasan yang sama, karena X sama dengan G inverse Y, didapat G inverse Y sama dengan Y-1 per 7. Lalu karena X lebih dari sama dengan 7, didapat Y-1 per 7 lebih dari sama dengan 7. Kedua ruas aku kalikan 7, artinya di sini Y-1 lebih dari sama dengan 49. Lalu kedua ruas aku jumlahkan 1, jadi Y lebih dari sama dengan 50. Jadi dengan demikian kita peroleh G inverse Y-nya ini akan sama dengan Y-1 per 7 ketika Y-nya lebih dari sama dengan 50. Jadi kita punya G inverse X ini bernilai X-1 per 7 ketika X-nya lebih dari sama dengan 50. Oke, ini kita udah tinjau semua kasus-kasusnya. Kita akan peroleh di sini hasil akhirnya G inverse X. Kita lihat dari kasus pertama, dia akan bernilai X plus 7 ketika X kurang dari sama dengan minus 7. Terus selanjutnya akan bernilai akar X-1 ketika X di antara 1 sampai 50, dan akan bernilai X-1 per 7 ketika X lebih dari sama dengan 50. Oke, itu buat soal kedua dari nomor 2 tentang inverse. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk soal nomor 2 ini. Apabila ada yang masih dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan, silakan banget untuk tanya, konfirmasi atau ya klarifikasi atau apapun itu, bisa lewat DM IG atau lewat kolom komentar. Yang jelas ya reach me out aja. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Dadah.